Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti semuanya baik-baik saja kan ya? Alhamdulillah. Oke anak-anak, bagaimana untuk persiapan pelajaran matematika hari ini? Apakah alat-alatnya sudah disiapkan? Nah, seperti video sebelumnya, apa saja alat-alatnya anak-anak? Ya, yang pertama adalah buku kotak, yang kedua alat tulis, dan yang ketiga adalah modul matematika. Sudah siap kan semuanya? Oke, kalau sudah siap, ya, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai pecahan. Nah, pelajaran pecahan ini sudah kalian pelajari sejak kelas 3 dulu. Oke, sejak kelas 3 sama sudah belajar mengenai pecahan. Nah, di kelas 4 sama juga sudah mengenal pecahan, sudah belajar pecahan, berbagai macam pecahan. Nah, untuk di kelas 5 ini kita akan mempelajari penjumlahan, pengurangan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Lalu juga kita akan mempelajari perkalian dan pembagian pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Sebelumnya Ustazah akan mereview dulu atau mengulang dulu ingatan kalian di kelas 4. Pecahan itu terdiri dari pecahan apa saja anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, yang masih ingat? Alhamdulillah masih ingat, hebat, nggih. Pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke, jadi ada 4 pecahan itu ya anak-anak. Nah, untuk di kelas 5 ini kita akan belajar mengenai pecahan campuran, pecahan biasa, dan pecahan desimal. Oke anak-anak, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran sudah kalian pelajari di kelas 4. Jadi Ustazah tidak mengulangi lagi. Kalau kalian ingin menguji ingatannya, silakan dikerjakan soal-soal yang ada di modul, tapi itu tidak wajib ya. Nah, yang kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian pecahan biasa dan campuran dulu. Setelah itu nanti kita akan belajar mengenai pecahan, mengenai perkalian dan pembagian pecahan desimal. Oke anak-anak, Ustazah punya cerita. Seorang anak, katakanlah anaknya namanya Wati ya. Wati disuruh ibunya untuk membeli jeruk di pasar sebanyak 3 kilo. Nah, sesampainya di rumah, Wati menyampaikan ke ibunya kalau dia sudah membeli jeruk sebanyak 3 kilo. Lalu oleh ibunya diminta untuk setengah bagian dari jeruk yang dia belanjakan itu untuk diberikan kepada neneknya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kilo yang diberikan kepada neneknya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Sebelumnya kita harus mengingat dulu, kita harus mengidentifikasi dulu bagaimana cara untuk mengerjakan soal yang tadi. Oke, caranya adalah kita tulis dulu. Jadi Wati itu tadi kan mempunyai 3 kilo jeruk, sedangkan yang setengah kilo itu diminta untuk diberikan kepada neneknya. Jadi 3 kali setengah. Setengah itu kalau dalam pecahan berapa anak-anak? Iya pintar, 1/2. Kita ingat perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi kalau 3 kali 1/2 berarti 1/2 nya berapa kali?
Iya, 3 kali. Jadi 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2. Ya, kita ingat kalau penjumlahan pecahan yang dijumlahkan adalah yang atas saja. Apa namanya yang atas? Ya, yang atas namanya adalah pembilang. Yang bawah adalah namanya penyebut. Pembilangnya saja yang dijumlahkan. Jadi yang atas saja. 1 tambah 1 tambah 1. Berapa? 3. Oke, 3 karena penyebutnya ini sudah sama atau yang bawah itu sudah sama, berarti di sini tetap sama, yaitu 3/2. Nah, 3/2 ini bisa disederhanakan. Jadi kalau ada pecahan biasa yang atas lebih banyak daripada yang bawah, itu bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Ingat anak-anak, jawaban dalam bentuk pecahan itu harus pecahan yang paling sederhana. Bagaimana mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran? Caranya adalah diporogapit. Jadi yang ada di atas ini itu ada di dalam, 3-nya ada di sini, ada di dalam. Terus 2-nya ada di luar. 3 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 3? Kali 1. 1 kali 2, 2. Lalu dikurangi 3 dikurangi 2 adalah 1. Karena ini kita ubah menjadi pecahan campuran, maka satunya ini tidak usah dikasih 0 dan atasnya tidak usah dikasih koma, tapi satunya langsung naik ke atas. 1/2-nya ini menjadi penyebut. Nah, jadi 3/2 ini sama dengan 1/2. Jadi jeruk yang diberikan Wati kepada nenek adalah 1/2 kilo. Lalu bagaimana kalau ada soal misal 1/3 kali 5/7. Nah, berarti kan 5/7-nya 1/3 kali. Nah, cara mengerjakan perkalian pecahan biasa adalah yang atas kali yang atas dan yang bawah dikalikan yang bawah. Jadi 1/3 kali 5/7 sama dengan 1 kali 5/3 kali 7 sama dengan 1 kali 5 5/3 kali 7 21. Jadi 1/3 kali 5/7 adalah 5/21. Apakah ini bisa dijadikan pecahan campuran? Tidak bisa ya, karena yang atas lebih sedikit daripada yang bawah. Ingat tadi, yang bisa dijadikan pecahan campuran adalah jika yang atas itu lebih banyak daripada yang bawah. Karena ini yang atas lebih sedikit daripada yang bawah, jadi tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Dan ini sudah pecahan yang paling sederhana. Oke anak-anak, lalu contoh yang kedua. Ini tadi contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misal ada soal 2 kali 5/8. Jadi 5/8-nya kan 2 kali. Ya, tapi agar lebih cepatnya
kita jadikan semuanya pecahan biasa dulu, pecahan biasa saja. 2 itu sama dengan pecahan biasanya adalah 2/1. Nanti kalau ada 3 berarti ya 3/1 pecahan biasanya. Terus kalau misalnya 7 itu pecahan biasanya berapa? Ya 7/1. Oke, 2 kali 5/8 sama dengan 2/1 kali 5/8. Caranya tadi adalah yang atas kalikan yang atas, yang bawah dikalikan yang bawah. Jadi 2 kali 5/1 kali 8 sama dengan 2 kali 5 adalah 10/1 kali 8 adalah 8. Nah, 2 kali 5/8 jawabannya adalah 10/8. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa, ya, disederhanakan menjadi pecahan campuran. Kenapa bisa jadi pecahan campuran? Karena yang atas lebih banyak daripada yang bawah. Caranya tadi dengan bagaimana anak-anak? Iya, di porogapit. Ustazah taruh sini ya porogapitnya. Ustazah garis. Porogapitnya yang atas ada di dalam. Jadi 10/8. 10 dibagi 8 berapa? 8 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 10? 8 kali 1. 1 kali 8 dikurangi 10 dikurangi 8, iya 2. Karena mau dijadikan pecahan campuran, jadi angka 2-nya langsung naik ke atas menjadi pembilang. Per 8-nya adalah penyebut. 10/8 pecahan campurannya adalah 1/2/8. Apakah ini jawaban akhir? Ternyata bukan anak-anak, karena ini masih bisa disederhanakan. Ingat, menyederhanakan pecahan. Kalau yang atas dibagi 2, maka yang bawah harus bisa dibagi 2. Kalau yang atas bisa dibagi 3, maka yang bawah juga harus bisa dibagi 3. Ini yang atas dan yang bawah bisa dibagi berapa? Iya, bisa dibagi 2. Satunya ditulis lagi. 1. 2 dibagi 2, ini dibagi 2, ini habis dibagi 2. Jadi yang atas dan yang bawah itu harus sama-sama habis dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1, per 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi 2 kali 5/8 jawabannya adalah 1/4. Oke, Ustazah akan memberikan contoh soal yang ketiga, ya. Contoh soal yang ketiga. Misalnya, soalnya adalah 3 1/3 kali 2/7. 3 1/3 itu adalah pecahan campuran. 2/7 adalah pecahan biasa. Nah, ini ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah pecahan campurannya itu diubah menjadi pecahan biasa. Mengubahnya bagaimana? Nah, diingat-ingat lagi pelajaran kelas 4. Oke, Ustazah tuliskan di sini ya. Ini Ustazah kasih garis untuk menuliskan caranya.
Jadi 1/3 itu kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Mengubah menjadi pecahan biasa adalah bawah kali samping ditambah atas. Ya, bawah, saya tuliskan ya biar ingat. Bawah kali samping ditambah atas. Nah, ini adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bawahnya 3, sampingnya 3. 3 kali 3 9. 9 ditambah 1 adalah 10. Lalu penyebutnya berapa? Penyebutnya tetap 3 ini. Nah, jadi 1/3 itu pecahan biasanya adalah 10/3. Jadi di sini bisa kita tulis 10/3 kali 2/7. Oke, sama dengan seperti tadi caranya. Yang atas kali yang atas 10 kali 2 per yang bawah kali yang bawah. Nah, 10 kali 2 berapa? 20 per 3 kali 7 21. Apakah bisa disederhanakan? Apakah bisa dijadikan pecahan campuran? Tidak bisa dijadikan pecahan campuran ya, karena yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Apa bisa disederhanakan? Tidak bisa, karena yang atas bisa habis dibagi 2, sedangkan yang bawah tidak habis dibagi 2. Kalau dibagi 3 kan bisa, Ustazah. Iya, yang bawah bisa habis dibagi 3, tapi yang atas kan tidak habis dibagi 3. Jadi jawaban yang paling sederhana adalah 20 kali 21 ya. Jadi 1/3 kali 2/7, jawabannya adalah 20 kali 21. Oke anak-anak, sebelum Ustazah memberikan latihan soal, silahkan kalian catat dulu ya. Silahkan videonya di pause atau dihentikan sejenak, lalu sampean catat ini, agar nanti ketika sampean mengerjakan, sampean caranya bisa runut seperti ini. Ustazah juga lebih mudah untuk mengoreksinya ya. Silahkan dicatat dulu, Ustazah tambahin dulu. Yang ini tadi adalah cara mengubah pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke anak-anak, silahkan dihentikan sejenak videonya, bisa untuk dicatat ini yang Ustazah jelaskan. Jadi nanti ketika Ustazah minta untuk sampean mengerjakan itu, misalnya butuh worogabet, ada worogabetnya. Misalnya butuh untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ada hitungannya seperti ini ya. Jadi Ustazah lebih mudah mengoreksinya, sama juga akan mendapat tambahan nilai. Silahkan dicatat. Oke, sudah ya anak-anak. Itu tadi penjelasan Ustazah mengenai perkalian pecahan campuran dan pecahan biasa ya. Nah, setelah ini silahkan mengerjakan modul halaman 9 yang atas ya. Yang atas modul halaman 9 itu kan ada yang
melengkapi soal yang di atas, ada juga soal latihan 4 yang ada di bawahnya. Kerjakan yang atas dulu, melengkapi itu kerjakan di modul ya, tidak usah ditulis di buku kotak lagi, itu silahkan dikerjakan di modul. Lalu kalau itu sudah selesai, kerjakan modul halaman 9 yang bawah yang latihan 4 ya. Yang latihan 4 ini kerjakan di buku kotak ya, di buku yang sampai gunakan untuk mencatat tadi loh anak-anak ya, boleh di sampingnya, boleh di bawahnya. Nah, mengerjakannya tuliskan cara seperti yang Ustazah jelaskan tadi, seperti yang sudah Samian catat tadi ya. Tuliskan caranya. Jika ada poroghabitnya, silahkan dituliskan poroghabitnya di sampingnya atau di sebelahnya ya. Poroghabitnya itu di sampingnya atau di sebelahnya, tulis secara rapi, nggak boleh pelincong-pelincong anak-anak. Jadi kalau poroghabitnya nomor 2 misalnya seperti ini ya, poroghabitnya nomor 2 ya, nulisnya di dekat nomor 2. Jadi Ustazah nanti lebih paham dalam mengoreksinya, sampean juga nanti kalau belajar itu juga lebih mudah. Oke? Nah, setelah itu, setelah selesai, jawaban nanti dikirim, difoto dulu, lalu dikirim lewat Japri ke Ustazah ya, dikirim ke WA-nya Ustazah. Ustazah tunggu maksimal hari ini jam 7 malam, maksimal paling lambat jam 7 malam ya. Tolong diusahakan mengirimnya jam 7 malam. Oke, semakin cepat Samian mengerjakan, semakin cepat selesai, juga semakin ringan bebannya. Nanti langsung, insya Allah langsung akan Ustazah kasih nilai, langsung akan Ustazah koreksi. Oke, jika misalnya Samian ada kendala mengirim, Ustazah saya tidak bisa mengirim kurang dari jam 7 karena orang tua saya belum pulang bekerja. Tidak apa-apa, nanti asalkan ada konfirmasi atau menyampaikan ke Ustazah, WA ke Ustazah, Ustazah mohon maaf belum bisa mengirim tugas karena orang tua saya bekerja belum pulang, misalnya gitu. Asalkan ada konfirmasi, nanti tidak apa-apa sama mengirim lebih dari jam 7. Tapi kalau tidak ada konfirmasi, tidak ada kendala, silahkan dikirim kurang dari jam 7 malam. Nanti Ustazah, insya Allah Ustazah akan langsung menilai. Itu saja ya anak-anak dari Ustazah untuk materi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian desimal dan juga skala. Ya, bisa dibaca, bisa dipelajari dulu modulnya sehingga nanti ketika Ustazah menjelaskan Samian bisa lebih paham. Oke, insya Allah itu dari Ustazah. Mudah-mudahan sedikit yang Ustazah sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ingat, belajar matematika sama Ustazah Vina mudah sekali ya. Kelas 5 angkatan 16, jujur, bertanggung jawab, peduli, dan cinta kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.